Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari divisi Project. Pada minggu kemarin saya telah membahas tentang value engineering dengan isi materi yaitu sejarah value engineering dan pengertian dari value engineering itu tersebut. Itu bisa dimulai dari mana, berangkatnya dari mana, awalnya dari bangsa mana, seperti itu, hingga masuk ke Indonesia itu tahun berapa, itu sudah saya bahas pada video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa konsep atau alasan manfaat dari penerapan value engineering ini sendiri ya. Yang pertama yaitu kenapa penerapan value engineering ini sangat efektif harusnya ketika diterapkan pada sebuah hal atau konsep manajemen sebuah perusahaan atau organisasi. Karena keterbatasan sumber daya material, biaya maupun tenaga kerja seringkali menjadi kendala kelangsungan sebuah proyek. Adanya keterbatasan sumber daya tersebut mendorong dilakukan langkah-langkah antisipatif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dari proyek tersebut pastinya. Penerapan dari value engineering ini sebagai salah satu bentuk alternatif untuk menjaga kelangsungan proyek konstruksi tersebut. Ada beberapa alasan pastinya dalam mengapa konsep value engineering dirasa perlu diterapkan pada sebuah manajemen proyek atau proyek konstruksi. Yang pertama yaitu peningkatan biaya sumber daya konstruksi dari tahun ke tahun. Ini pasti mempengaruhi ya, karena dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang hingga tahun ke depan pastinya ada margin harga, hingga yang dulunya misal di harga tukang atau estimasi biaya tukang satu harinya tuh bisa menyentuh angka 90, mungkin di tahun depan bisa menyentuh angka 85 sampai 90 ribu seperti itu. Yang kedua yaitu kekurangan biaya pelaksanaan pembangunan. Nah, penerapan value engineering ini memungkinkan untuk sebuah perusahaan dalam memanage sebuah keuangan ya, yang pastinya ketika plan tahun ini misal ingin membangun proyek 5 tempat misalnya, itu bagaimana mengatur biaya keuangannya, atau sehingga untuk tahun ke depan kita tidak kekurangan biaya untuk menjalankan proyek selanjutnya seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu waktu dan biaya pelaksanaan tidak efektif dan efisien. Yang keempat, terlalu banyak perubahan rancangan. Nah, dari konsep value engineering ini, konsep perencanaan atau sebuah rancangan ini ada start awal ya dari sebuah proyek ini akan berjalan. Karena jika terlalu banyak revisi atau terlalu banyak perubahan dalam proses perencanaan, plan yang kita udah tentukan akan selalu mundur. Biasanya pada sebuah perusahaan ini sudah mempunyai target atau plan tersendiri pastinya. Yang selanjutnya, suku bunga perbankan yang fluktuatif ini mempengaruhi dari harga biaya estimasi seperti itu. Teknologi yang mengalami kemajuan seperti yang kita tahu dari tahun 90 ke tahun 2000 sudah banyak perubahan dari segi teknologi. Yang selanjutnya itu meningkatnya laju inovasi setiap tahun. Nah, secara unit, value engineering ini meliputi designability, constructability, dan contractability sebagai value yang mempengaruhi terhadap budget dan cost control. Nah, ada beberapa komponen value pada bisnis jasa konstruksi pastinya. Tadi yang sudah saya sebutkan, yang pertama tentang designability, berhubungan dengan nilai dari optimalisasi desain. Nah, bagaimana kita merancang sebuah desain agar efektif dan konsep rancangan tersebut sesuai pada fungsinya, bukan untuk yang tidak pada fungsinya. Yang kedua yaitu constructability, berhubungan dengan nilai material, alat, metode dalam kemudian pelaksanaan konstruksi. Yang selanjutnya tentang contractability, berhubungan dengan nilai yang tertuang secara kontraktual yang bias diterima para pihak sumber-sumber perubahan dalam melakukan rekayasa nilai. Dalam rekayasa nilai tersebut ada beberapa step, yaitu tentang optimalisasi desain, biaya yang tidak perlu, spesifikasi, terus kemajuan teknologi, yang terakhir menjurus ke total. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang manfaat dari value engineering ini ya ketika diterapkan ya. Kemampuan value engineering dalam meningkatkan daya saing industri konstruksi di beberapa negara tidak terlepas dari banyaknya manfaat yang didapat, terutama pada tahap perencanaan yang akan memberikan manfaat yang optimal. Demikian juga di Indonesia pastinya.
manfaat value engineering sangat diperlukan untuk pembangunan konstruksi, karena pada saat pelaksanaan proyek banyak permasalahan yang timbul sehingga proyek terjadi pemborosan dan memberikan hasil yang kurang efisien. Anggaplah contoh, ketika kita melancarkan sebuah proses pengurukan lahan untuk perumahan misal, dengan kita mendatangkan vendor untuk vendor urukan misalnya, dengan di estimasi kita, di perencanaan kita, misal untuk satu lahan sekitar 2 hektar misal memerlukan 3.500 rit urukan tanah misal, dengan konseptual satu ritnya itu 7 kubik, padahal aktual di lapangan urukan yang datang satu mobil dump truck itu belum tentu di angka minimal 7 rit, pasti ada margin sekitar ya 0,5 kubik misal, karena ketika mobil dump truck diisi full akan tumpah di jalanan, dan ini bisa mempengaruhi protes dari warga, protes dari pemerintahan, seperti itu. Nah, ada manfaat-manfaat value engineering pada konstruksi, ada yang mengurangi biaya proyek, mengurangi pemborosan sumber daya, mereduksi biaya yang tidak perlu pastinya, terciptanya ide kreatif yang baru, nilai proyek menjadi lebih baik, fungsi proyek sesuai dengan ketetapan, menghemat waktu proyek, nah dukungan kepada pengurusan. Nah, keputusan perencanaan yang tepat akan menghasilkan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, penerapan konsep value engineering dilakukan sejak tahap desain atau perencanaan agar efisiensi pelaksanaan konstruksi atau sebuah proyek menjadi meningkat. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.